Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat rumah baca anak nagari di mana saja berada. Berjumpa kembali bersama Bincang Sore Ramadan. Hari ini puasa kita hari yang ke-16. Narasumber kita narasumber yang ke-23 bersama Kakak Fitri. Bentar, kita terima dulu. Kak Paramita Kinan, ntar ya. Oke. Halo Kak, Halo, suara saya terdengar? terdengar? Alhamdulillah. Baik, apa kabar? Alhamdulillah. Kakak melihat wajah saya? Iya, Oke. sangat jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah baca di mana saja berada. Berjumpa kembali di Bincang Sore Ramadan. Hari ini bersama narasumber kita yang jauh dari Gorontalo. Beliau adalah Ketua Forum TBM Provinsi di Gorontalo. Beliau pelatih ahli perpustakaan nasional. Beliau mempunyai banyak prestasi. Nanti kita bisa berbincang-bincang bersama Kak Fitri. Beliau bernama Kak Fitri Fatia Paramita Kinanti MPD. Sahabat rumah baca di mana saja berada. Hari ini tema kita adalah strategi pemanfaatan bahan bacaan multimodal dalam penguatan lingkungan belajar. Sahabat, kira-kira kalau kita berbicara tentang bahan bacaan, mungkin banyak yang terfikir oleh kita. Namun, sebelum kita mulai, kita persilakan dulu Kak Fitri untuk memperkenalkan diri. Silakan Kak. Baik, terima kasih untuk sahabat baca ya, dimanapun berada. Iya. Oke, panggil sapaannya sahabat baca. Jadi perkenalkan, tadi sudah dikenalkan sebenarnya nama lengkapnya, tapi sebenarnya saya biasa disapa Mita atau Kinan. Nah, kalau di Gorontalo sendiri kesehariannya fokus di PKBM dan TBM. Jadi memang dunia non formal itu sudah membuat saya sangat jatuh cinta begitu. Luar biasa sahabat rumah baca. Beliau tidak hanya aktif di PKBM, tapi juga di TBM-nya tetap aktif. Kadang orang kalau hanya di PKBM lupa di TBM-nya ya kan Nita? Gimana nih? Halo, Halo? Kak Anita mendengar saya? Yes. Ya, bisa. Oke. Kakak, sekarang kita mau berbincang-bincang nih dengan kakak tentang yang namanya bahan bacaan multimodal. Kakak, sebetulnya apa sih yang disebut atau yang dimaksud dengan bahan bacaan multimodal? Oke, jadi sebenarnya kalau kita jangan sampai orang berpikirnya ini kayaknya kita lagi ngasih modal gitu ya. Iya, Jadi ini benar bukan sekali. betul. Orang kan takutnya wah ini apa nih masih asing nih multimodal, jangan-jangan finance lagi. Nah, sebenarnya Yes. erat dengan literasi ya Kak. Saya manggilnya kakak atau kakak aja kakak ya. Ya. Kayak di sini sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan budaya literasi kan ada peningkatan kecakapan literasi yang tidak bisa tiba-tiba langsung meningkat begitu. Sangat banyak faktor pendukung stimulasi dan termasuk juga bahan teks multimodal ini. Jadi ini sebenarnya terkait dengan bagaimana bisa dimanfaatkan teks multimodal itu sebagai menciptakan lingkungan yang kaya teks begitu. Jadi sebenarnya kalau bicara terkait dengan multimodal tuh banyak sekali. Jadi seperti yang sudah kakak share di grup ya terkait dengan apa saja yang bisa menjadi bahan-bahan multimodal. Di situ sebenarnya banyak sekali terkait dengan audio, kemudian lingkungan sekitar dan semuanya itu bisa menjadi bahan multimodal yang juga bisa digunakan untuk menstimulasi literasi. Seperti itu Kak. Sahabat rumah baca di mana saja berada, kita sudah mendengar dari Kak Nita, multimodal jangan teman-teman sahabat berpikir, wah kita akan dikasih modal nih, wah ini menghasilkan cuan nih, bukan begitu. Ini ada apa ya, sebetulnya kata Kak Nita tadi, bagaimana bahan bacaan
multimodal ini bukan bahan bacaan yang asing, tapi bagaimana misalkan di sekolah-sekolah, di kelas-kelas, adanya mungkin di sudut-sudut, adanya bahan bacaan ya Kak, kayak gitu ya. Kanita, Ya. bagaimana menurut Kanita pentingnya bahan bacaan multimodal ini? Apakah meningkatkan pemahaman atau motivasi belajar siswa? Ini jelas bisa bisa sekali ya untuk apa namanya untuk meningkatkan literasi pemahaman siswa di tempat dia belajar dimanapun itu baik di formal maupun non formal, baik itu di ruang kelas maupun di luar non kelas, indoor ataupun outdoor itu sangat bisa sebenarnya Kak. Jadi sebenarnya kan ada hal-hal yang sangat perlu diketahui oleh dengan siapa dia belajar dulu. Jadi dengan siapa dia belajar, kalau paham terkait dengan pemanfaatan teks multimodal, maka sebenarnya tidak ada alasan bahwa kita nggak bisa nih pakai literasi karena nggak ada buku kayak gitu kan. Seakan-akan semua ini literasi itu terbatas pada yang namanya buku bacaan. Padahal banyak sekali yang bisa dimanfaatkan oleh yang akan mengajarkan apa ya, si pembelajar tadi. Kita tidak menyebutkan siswa juga karena memang banyak apa ya, objek-objek yang bisa menjadi sasaran dari literasi ini. Nah, untuk terkait dengan bagaimana cara kemudian memanfaatkan teks multimodal ini sebenarnya banyak sekali Kak. Jadi awalnya yang paling basic aja dulu ya. Bagaimana ketika sebenarnya saat ini kalau kita lihat di perpustakaan baca di manapun di Indonesia Raya ini masih ada kan alasan-alasan bahwasannya wah nggak punya buku. Hal kita bisa scan QR code dari link yang memang saya di link YouTube atau sekarang kan ada juga link buku-buku digital yang sebenarnya sudah bisa difasilitasi oleh pengelola TBM ataupun perpustakaan ataupun rumah baca dimanapun berada agar nggak ada alasan lagi gitu. Jadi yang dicari kayaknya nggak ada. Nah, itu kalau memang pada akhirnya stok bacaan misalnya kita akan mengadakan membaca nyaring nih di hari ini, tapi ternyata di hari itu bukunya wah nggak cocok nih yang hadir ternyata anak PAUD banyaknya nggak kayak yang kita harapkan ternyata anak TK berarti ini harus jenjang berarti kita gimana kita nggak ada buku panik nih gimana masa kita membaca nyaring dengan kondisi yang tidak sesuai dengan usia mereka jadi sebenarnya kita bisa memanfaatkan banyak hal di situ jadi kita bisa memanfaatkan audio kita bisa menggunakan apa namanya peta dan banyak hal yang bisa kita lakukan dari multimodal yang ada di sekitar taman bacaan ataupun rumah baca yang ada di tempat ibu bapak dan kakak-kakak semua. Seperti itu, Kak. Oke, sahabat rumah baca, teks multimodal itu digunakan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dalam pembelajaran juga ya Kak, yang bisa menggabungkan teks, gambar, video, audio, dan interaksi digital lainnya. Benar sekali kata Kak Mita, teks multimodal ini mungkin bermanfaat dalam pendidikan, di taman bacaan, dan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kalau kita mau mendongeng tidak ada bukunya, mungkin kita bisa mencari seperti yang ada QR code zaman sekarang ya Kak Mita, atau bahan bacaan interaktif seperti e-book atau video-video digital atau buku-buku interaktif. Bukan begitu Kak Mita? Betul sekali, Kakak. Jadi, intinya semua yang ada di muka bumi ini, semua yang ada di sekitar kita itu adalah bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan literasi, gitu, Kak. Keren. Sahabat, semua yang ada di lingkungan kita bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan literasi. Sudah disampaikan oleh Kak Mita. Sekarang Kakak, tadi kan sudah untuk pendidikan. Bagaimana Kakak implementasi dan penguatan di lingkungan belajar, apakah di PKBM atau di TBM? Bagaimana strateginya, Kak? Nah, jadi sebenarnya di sini kembali ke satuan pendidikannya masing-masing ya. Tapi kalau ditanyakan ke saya sendiri, itu sebenarnya kita membuat bagaimana satuan pendidikan kita itu kaya akan teks. Jadi kita bisa melihat sebenarnya banyak ya di sekolah-sekolah formal non formal sudah banyak yang mengaplikasikan ini terkait bagaimana kemudian misalnya di satu tumbuhan ternyata di situ
ada tulisan nama Latinnya, ada itu kan bisa anak-anak apalagi yang masih itu pasti akan sangat tertarik begitu untuk mengetahui, oh ternyata ini tumbuhan ini, oh ini bahasa Latinnya ini, begitu juga dengan kalau seandainya satuan pendidikannya punya tangga gitu ya, kita lihat banyak juga kantor-kantor yang sudah menerapkan ini, di mana ada apa namanya, tiap naik ada misalnya 1 kilometer berapa sama dengan berapa, Baik. meter berapa, baik itu perhitungan, baik itu apa konsep berat dan sebagainya, satuan berat, satuan apa, yang pasti lingkungan tuh nggak kayak rumah sakit yang putih polos gitu ya. Maksudnya bagaimana kita bisa membuat jadi gini, intinya gini, orang kan kalau anak apalagi anak gitu ya, akan tertarik dengan lingkungannya dulu. Jadi ketika ini membaca itu nggak ujuk-ujuk dia mau dan hebat dalam membaca, tapi ada stimulasi-stimulasi yang membuat dia tertarik untuk, oh ternyata ini begini ya, oh ada hewan ini namanya apa ya, sampai dia kemudian tertarik untuk melakukan eksplorasi-eksplorasi lagi, pencarian terkait dengan hal di lingkungannya tadi. Jadi kalau dia kosong melompong, maka itu akan membuat kayak nggak terstimulasi gitu ya. Tapi kalau di mana-mana ada QR code, oh di sini ada tulisan ini, oh di sini ada mading ini, pokoknya warna-warni full color dan sebagainya, pasti itu akan membuat orang yang datang ke perpustakaan ataupun rumah baca kakak-kakak sekalian akan wah sangat-sangat tertarik dan akan ingin terus-terus datang dan mencari tahu dan meningkatkan literasinya. Jadi ini satu lingkaran yang memang sangat-sangat support system gitu, Kak. Sahabat rumah baca di mana saja berada, kita menggunakan tag multimoda ini bisa di mana saja, terutama di sekolah-sekolah atau TBM. Jangan sampai ruangan kita tadi kata Kak Mita seperti ruang rumah sakit yang polos begitu saja. Karena di berbagai macam teks itu masyarakat kita akan menemukan berbagai informasi ya Kak, berbagai ilmu baru mungkin yang tidak diketahuinya sebelumnya. Ya Kak Mita? Betul sekali. Jadi teks itu sebenarnya ada 4 macam, Kak. Di mana ada teks yang sudah Kakak sampaikan tadi ya, ada teks visual, ada teks informasi, kemudian juga ada teks yang mudah diakses dan sebagainya. Itu jadi intinya bagaimana teks-teks ini kalau seandainya apa ya? Tidak semua orang kan cara belajarnya adalah sekali yang suka dengan teks gitu ya. Jadi visual itu pun terbagi-bagi gitu, nggak semuanya bisa dan sanggup membaca lama atau tertarik atau sampai dengan tingkatan budaya membacanya itu dengan teks-teks. Tapi kemudian ada yang memang teksnya harus visualnya, ada videonya atau ada audionya. Jadi ini bagaimana kita sebenarnya menciptakan suasana rumah baca yang teks sasarannya ini menentang gitu, gitu Kak. Oh begitu ya, sahabat rumah baca, kita sudah mendengarkan penjelasan dari kakak kita. Sekarang Kak Mita, Yes. bagaimana kan kita sudah melihat tuh strategi-strategi misalkan yang kita lakukan seperti yang Kak Mita katakan tadi. Ada enggak kakak selama kakak membuat atau melaksanakan ini atau mencontohkan ini untuk di sekolah-sekolah atau di TBM? Ada enggak tantangan-tantangan untuk mengimplementasikan bahan bacaan multimodal ini? Sebenarnya kalau tantangan namanya kita masih di Indonesia ya, itu masih selalu ada. Jadi kayak gini, sebenarnya kan film, kemudian apa ya, blog dan sebagainya itu termasuk dalam multimodal. Jadi ketika kita udah prepare nih, oh hari ini kita kegiatannya memanfaatkan teks multimodal dengan menggunakan film misalnya, tapi tiba-tiba mati lampu. Dan yang bagaimana di wilayah Indonesia ini sometimes masih nggak ada pemberitahuan dulu kan. Jadi, wah ternyata amatis banget. Ternyata kan iklan atau poster atau banyak hal gitu yang bisa kita gunakan, tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan yang kita rencanakan gitu Kak. Sejauh ini itu sih. Dan memang kalau untuk penggunaan teks multimodal ini pasti akan sangat butuh persiapan dari pengelola atau yang akan melakukan kegiatan itu. Karena kan tidak seperti kita
hanya menyediakan buku, baca, pinjam, atau membaca nyaring selesai. Tapi di sini kan ada teks yang memang disajikan melalui perpaduan antara teks visual, kemudian ada lisan atau linguistik, gesture, atau kecerdasan spasial yang kita maksimalkan. Jadi banyak hal yang memang harus mungkin kita hanya dengan gesturnya aja tanpa kita pelajari, atau kita harus menggunakan media tertentu untuk melakukan gesture yang lebih bagus agar anak-anak bisa memanfaatkan literasinya maksimal. Oke sahabat, berarti tantangan itu pasti ada. Tidak mungkin dalam suatu kegiatan itu tidak ada tantangan. Tapi kita sebagai pelaksana otomatis meminimalisir ya Kak, apapun yang ada. Sekarang Kak, bagaimana kita bisa memastikan bahwa bahan bacaan multimodal ini dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk daerah yang keterbatasan teknologi. Bagaimana itu Kak? Oke. Jadi sebenarnya ini harus ada ilmu sadar dirinya sih Kak. Jadi kalau aman lah ya kalau wilayah barat di Agam di Sumatera Barat udah aman terkait dengan mungkin kalau ketika kita akan menggunakan yang aural, misalnya musik. Nah, musik berarti kita butuh speaker. Speaker berarti oke kalau kita punya yang Bluetooth atau yang memang nggak perlu colokan gitu. Tapi kalau butuh colokan dan kita tahu akan kurang maksimal atau ternyata yang datang yang memang bukan pembelajar secara audio. Jadi memang ini adalah tantangan yang harus kenal siapa sasaran yang akan kita bukan ajarkan ya, tapi lebih kita ajak bermain bersama, berpartisipasi bersama di rumah baca kita. Jadi kan kalau saya kan ada 5. Jadi ada aural, ada linguistik, plural, ada spasial, ada visual. Nah, aural di sini kan ada musik, efek suara, nada, volume suara. Nah, sebenarnya maksimal itu sebenarnya yang ada di TBM bisa diidentifikasi dulu. Jadi harus ada kayak kalau di pembelajaran ada asesmen awalnya. Jadi ketika yang datang nih anak-anak di kompleks A. Anak-anak kompleks A ini ternyata saya lihat mereka kok kalau di itu rame ya. Kalau tiap datang rame, suaranya kenceng. Bisa jadi anak-anak yang sebenarnya bisa dimanfaatkan teks multimodal dengan aural gitu, dengan musik, kita bisa gunakan dengan nada, volume, atau kita ambil sederhana aja kaleng sama apa namanya kayu. Nah itu akan sangat luar biasa ya Kak, dengan bahan-bahan sederhana itu bisa ya. Betul. Nah, kalau linguistik kan nanti akan lebih bagaimana pemilihan katanya. Jadi ada agak tinggi. Kalau gestural kita harus ada ekspresi wajah, gesture atau mungkin pantomim dan sebagainya. Yang mungkin kita butuh talent ataupun kerjasama dengan pihak lain gitu. Advokasinya harus maksimal kalau mau pakai gestural juga. Nah, kalau spasial ini bagaimana kita memanfaatkan yang ada di tata ruang, tata letak, atau bagaimana kedekatan antara benda-benda yang ada di situ. Jadi ketika memang situasi kondisi di wilayah kakak-kakak sekalian misalnya pegunungan, ya yang paling relate kita maksimalkan terkait dengan pegunungan. Jadi jangan sampai justru yang maksimalkan dan yang diajak kegiatan atau jenis kegiatannya justru yang ada di laut misalnya kan, jadi itu agak sulit. Jadi bagaimana kita memahami kondisi kita. Dan yang terakhir tadi mungkin bisa sangat implementatif ya di lingkungan masyarakat terkait dengan warna, tata letak, gaya tampilan, ukuran, angle dan sebagainya. Tapi ini bisa lah, cuma tadi kalau untuk spasial itu memang harus dikondisikan lagi. Jadi dari 5 hal itu Kak, kalau untuk bagaimana agar maksimal di wilayah masing-masing, kita dulu kan Halo Kak, jadi teman-teman sahabat rumah baca di mana saja berada, berarti kita memastikan bahwa kita harus mengetahui bagaimana lingkungan kita, apa sih keterbatasan di dalam lingkungan kita. Halo Kak Mita. Ya. Saya mendengar dari Kak Mita ya, bahwa seorang mentor, seorang coach, seorang guru berarti kan harus memastikan bagaimana lingkungan yang dia ada.
agar teks itu betul-betul dapat atau bermanfaat bagi siapa saja yang mendapatkannya. Sekarang Kak, seberapa besar peranan pemerintah dan komunitas menyediakan bahan bacaan multimodal yang berkualitas dan inklusif? Aduh, berat ya pertanyaannya. Oke, kalau untuk ditanyakan peran pemerintah, sebenarnya kalau kita kaitkan dengan teks multimodal, sebenarnya saya bisa mengatakan pemerintah sudah turut andil gitu ya dalam kegiatan ini. Misalnya kalau di daerah saya ada yang namanya bantuan Chromebook. Kemudian juga Ya, kita tahu bersama bahwa di Indonesia di pemerintahan yang kemarin ya, jadi Pak Menteri sudah bagi namanya adalah Canva Pro yang bisa dimanfaatkan, dan ya, jika bukan pengunjung, pengelola dari taman baca atau taman bacaan ataupun rumah baca ini paham dan mau belajar, baik itu otodidak ataupun ada gurunya terkait dengan pemanfaatan Canva, maka sebenarnya ini adalah pemanfaatan teks multimodal, Kak. Jadi bagaimana poster-poster yang dibuat, infografis ya, itu adalah bentuk dari pemanfaatan multimodal. Jadi mungkin yang ada sebenarnya kemarin soal COVID dan sebagainya. Nah, itu dibuatkan infografis-infografis, itu adalah salah satu bukti dari teks multimodal, dan betapa sebenarnya pemerintah udah aware dan udah apa namanya ngambil bagian lah, ngambil porsi untuk itu. Dan juga sebenarnya beberapa BPMP di provinsi masing ini sudah ada PDM 10 yang 10 apa 10 yang berkaitan itu sudah kan terkait dengan TOT di literasi. Memang sasarannya adalah sekolah-sekolah yang rapot mutunya masih merah ya. Betul, yang masih merah itu akan diundang kepala sekolah dan gurunya untuk diberi ilmu terkait ini, bagaimana kemudian di dalam kelasnya bisa memanfaatkan banyak hal terkait dengan teks multimodal, agar anak-anak juga kan nilai assessment tuh pada akhirnya tidak ujuk-ujuk langsung tinggi ya, kayak pasti ada proses yang dilalui anak-anak sebelum mereka kelas 5. Tidak tiba-tiba di kelas 5 mereka hebat dan bisa menjawab teks-teks yang panjang dengan waktu yang singkat. Tapi kalau mereka terbiasa dari kelas 1, distimulasi dengan membaca nyaring, mereka distimulasi dengan poster-poster, mereka distimulasi dengan banyak hal yang ternyata di soal asesmen tuh banyak infografis, tapi dari kelas 1 mereka tidak terbiasa dengan infografis, kan lucu ya. Jadi susah. Ini adalah satu hal yang kontradiktif menurut saya. Jadi bagaimana ketika mau nilainya asesmen bagus di kelas 5, berarti mereka ada proses yang harus mereka lalui dari kelas 1. Bagaimana kelas 1 itu memang harus rame dan kaya akan teks kelasnya. Begitu, Kak. Berarti kita harus berproses dari dasar. Tidak ujuk-ujuk di kelas 6 sudah oke saja, begitu ya Kak? Betul sekali. Sekarang Kak, bagaimana kira-kira bahan bacaan multimodal ini bisa membantu siswa-siswa kita yang berkebutuhan khusus atau di dalam pembelajaran atau di taman baca? Kebetulan di taman baca kami, di rumah baca anak Nagari, juga ada anak berkebutuhan khusus yang datang. Wah. Ada apa sih yang bisa kita bantu? Oke. Sebenarnya kalau di kami itu ada kerjasama dengan komunitas bahasa isyarat. Saya kurang tahu berkebutuhan khususnya apa. Cuma kalau di kami ada yang terkait kebutuhan khususnya itu tunarungu gitu ya. Berbicara. Ya, atau mereka butuh bahasa isyarat, dan kami kerjasama dengan komunitas. Jadi kakak, bagaimana advokasinya harus maksimal nih. Jadi kita tahu kalau memang kebutuhan khususnya terkait dengan itu bisa kerjasama juga dengan psikolog dan lain-lainnya. Jadi bagaimana benar-benar di sini rumah baca, pengelola taman bacaan itu benar-benar harus bekerja sama, berkolaborasi, bergandeng tangan. Kita lakukan advokasi secara maksimal agar semua bisa terlibat dan bisa maksimal gitu. Jadi paling tidak juga ya belajar terkait tadi. Kalau mungkin yang bisa dikaitkan dengan teks multimodal itu terkait dengan gestural. Jadi gestural itu memang harus dimaksimalkan.
Kalaupun belum bisa poster atau yang terkait dengan bagaimana mereka bisa terlibat. Kalau untuk yang tunanetra mungkin agak sulit juga ya kalau kita tidak punya Iya, buku yang support akan itu, tapi nggak punya kita braille gitu ya. betul, kita bisa memanfaatkan ini Kak, soundnya. Jadi kan kita bisa masukkan kan sekarang banyak banget AI juga ya. Iya. AI bisa manfaatkan secara maksimal. Nah, di situ kita klik soundnya dan itu bisa bersuara. Seperti itu. Oke, sahabat rumah baca, tidak satu jangkau Roma, banyak yang bisa kita lakukan untuk bagaimana tik multimoda ini bisa digunakan oleh teman-teman kita di berkebutuhan khusus, baik di dalam pembelajaran atau di luar jam pembelajaran atau waktu datang ke teman-teman baca. Kak Mita, kira-kira nih, bahan baca multimoda ini akan menjadi utama di dalam dunia pendidikan atau di masa depan atau akan uh, surut begitu saja menurut kakak? Oke. Kalau menurut saya sebenarnya ini kembali ke personal masing-masing ya. Tapi kalau menurut saya pribadi ini sangat penting karena memang eh, ada prinsip-prinsip yang harus dipahami oleh seorang pendidik. Pendidik di sini bukan hanya guru ya. Kita semua yang terjun di dunia literasi itu menurut saya adalah pendidik. Kita adalah orang tua itu adalah pendidik. Pokoknya kita semua ini adalah yang bisa mengambil peran terkait dengan bagaimana teks multimodal ini bisa digunakan secara maksimal. Jadi prinsip pertama kan bagaimana ini bisa meningkatkan minat dulu. Jadi Ya, kalau pada akhirnya sama aja, maksudnya ada multimodal dengan nggak ada multimodal sama, ya kita refleksikan lagi dulu. Berarti mungkin dari something wrong gitu di sini. Jadi kita harus pahami bahwa apakah ini kemudian bisa meningkatkan minat dari para pembaca, dari para peserta didik seperti itu. Kemudian prinsip keduanya kan variatifnya. Di sini kan tujuan kita dengan penggunaan atau pemanfaatan multimodal ini bagaimana kegiatan itu bisa variatif atau bagaimana hal yang biasa bisa menjadi luar biasa gitu dengan banyaknya multimodal yang bisa kita manfaatkan. Dan yang ketiga, apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan dari para pembaca dan peserta didik tadi. Jadi setelah mereka minat, kemudian ini sudah bervariatif dan berefek luar biasa ke mereka, apakah kemudian ini sesuai tidak sih dengan kemampuan dari para pengunjung yang ada di tempat kita. Begitu. Karena kan tidak ada anak-anak yang tidak suka membaca sebenarnya Kak. Tapi yang ada itu anak-anak yang suka membaca dan anak-anak yang membaca buku yang salah. iya Jadi benar. kita jangan sampai niat kita untuk amal jariah, tapi yang kita dosa jariah karena tidak apa ya memanfaatkan tadi multimodal yang sebenarnya sangat kaya di lingkungan kita begitu. Oke, sahabat rumah baca di mana saja berada, multimoda itu banyak di lingkungan kita, kata kakak. Nyata, jadi tidak harus kita mengeluarkan beban yang terlalu banyak agar kita bisa, agar teknologinya bisa, agar ininya tidak. Karena zaman sekarang, perkembangan teknologi seperti AI memperkaya pengalaman membaca dan belajar secara multimodal ya kak? Itu kata kakak tadi. Iya. Yang Kalau sederhana aja, menurut kakak, yang sederhana apa kak? aja, yang sederhana aja kalau seandainya kita kita lagi capek ya, kita manusia biasa lagi puasaan gini harus nyiapin buka puasa dan sebagainya, tapi mereka datang di jam sore, kita suruh nyanyi aja, kita nyanyi happy-happy bareng itu udah masuk Keren pemanfaatan ya? iya, sumber-sumber terbuka atas teks multimodal sebenarnya. Gitu, Kak. Sahabat, yang dilakukan Kak Mita itu adalah itu yang menarik bagi anak. Tidak kita paksakan anak itu membaca. Bukan anak yang tidak cinta dengan buku, tetapi dia belum menemukan buku-buku yang tepat. Begitu kata Kak Mita Betul ya. sekali. Jangan sampai justru kan pas mereka datang, ternyata di buku yang paling bawah itu yang sesuai dengan apa ya aturan dalam penyusunan buku itu, justru yang dia dapat adalah misalnya tips setelah melahirkan gitu. Padahal kan dia masih masih jauh dari itu begitu. Jadi bagaimana sebenarnya kita punya andil yang sangat besar untuk membantu mereka menemukan bacaan yang tepat.
Sahabat, di mana saja berada, baik itu di TBM, di PKBM, kita bisa memberikan peluang untuk anak-anak kita belajar di mana saja dan mendapatkan ilmu. Oke, sahabat Rumah Baca, ini nanti akan disiaran ulangkan lagi di YouTube Rumah Baca Anak Nagari atau RBAN Official dan di Instagram Rumah Baca Anak Nagari. Bagi teman-teman yang mau bertanya kepada narasumber hebat kita, yuk silakan. Kita akan bacakan. Mana tahu ada pertanyaan. Sekarang Kak Nita. Oke, sambil Dengan menunggu pertanyaan, sambil menunggu pertanyaan, mungkin kita bisa mengingat kembali bahwa sebenarnya ada beberapa pertimbangan juga dalam memilih teks multimodal. Ketika multimodal ini perlu kesesuaian dengan usia atau jenjang kelas ya Kak ya. Kemudian kalau kelas rendah diberikan teks multimodal yang sederhana dan mudah dipahami. Jangan sampai juga karena kita lihat, wah ini kaya banget nih, kemudian ada film animasi, ya ternyata film animasinya nggak cocok dengan yang usia rendah. Nah ini perlu diperhatikan. Seperti saya sampaikan tadi, ternyata yang datang adalah anak-anak usia ya usia dini yang memang masih membutuhkan bacaan-bacaan yang fase A dan sebagainya. Kemudian dan singkat-singkat. betul. Jadi ini harus multimodalnya harus dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jangan tadi yang kita di pegunungan yang kita berikan adalah yang di pantai misalnya. Kata Sebenarnya ya. harus sesuai dengan topik lah, intinya bagaimana ini bisa sangat dimaksimalkan gitu. Nggak ada yang salah karena sayang banget nggak ada yang sia-sia diciptakan Allah gitu Kak ya. Jadi harus kita manfaatkan. Gitu sih Kak. Kak Nita, saya Yes. kan juga seorang guru nih. Was. Saya mau bertanya nih, atau untuk Kak Mita sendiri. Apa peranan Kak Mita bagi pendidik, baik di TPM ataupun PKBM, atau atau pengelola taman baca di mana saja berada? Apa saran bagi peserta didik, pustakawan, atau pengelola TBM dalam meningkatkan bahan bacaan multimoda secara efektif? Ini ada WA masuk ke tempat saya. Ini pertanyaannya Mbak. Apa saran Mbak bagi pendidik, pustakawan, atau pengelola TBM dalam memanfaatkan bahan bacaan multimoda secara efektif? Oke. Kalau saran ini kayak udah detik-detik terakhir ya. Kalau ditanya saran ke saya gimana untuk kepada pendidik, pustakawan, pengelola taman baca, itu sebenarnya kembali ke hati gitu. Jadi sebenarnya kalau kita tanya untuk apa sih kita kemudian Allah pilih dan tempatkan sebagai orang yang tergerak hatinya di dunia literasi ini, maka saran saya ayo kita maksimalkan hati yang baik ini yang udah dipilih Tuhan untuk memanfaatkan segenap apa yang ada di sekitar kita sebagai bahan teks multimodal untuk meningkatkan, menstimulasi kemampuan, minat membaca dari orang-orang yang ada di sekeliling kita begitu. Jadi jangan sampai dia terbiarkan tanpa ada stimulasi. Sebenarnya dia adalah pembaca yang baik mungkin, tapi dia belum menemukan minat itu untuk membaca. Dia belum jatuh cinta, dan ketika kita yang bisa memberikan dia cinta itu, maka saya rasa tidak ada alasan untuk Allah tidak membalas itu, nggak sih Kak ya? Jadi pasti intinya apa yang kita berikan ke orang lain itu pasti akan dibalas karena kebaikan itu akan berbalik kepada kita. Jadi saran saya silahkan bisa terus memanfaatkan teks multimodal untuk kebaikan-kebaikan. Karena sebenarnya di sini kan tidak ujuk-ujuk kita yang mau memberikan ini nih, kita menggunakan QR code yang ini untuk ini, oh ini ada film animasi ini, oh ini ada poster ini. Tapi pada akhirnya sebenarnya itu cara Tuhan untuk menggerakkan hati kita dulu yang belajar untuk menemukan itu. Jadi semakin kita berbagi ke yang lain, maka semakin banyak juga yang akan masuk kita gitu Kak. Simpelnya gitu sih. Saran saya jangan berhenti, jangan lelah, jangan stop untuk terus berbuat baik untuk meningkatkan literasi. Itu Kak. Oke Kak, kita belum berakhir. Closing Oke. statementnya belum. Sekarang ini masih ada pertanyaan nih yang masuk ke WA saya. Nih, nih, Kak
kakak narasumber, bagaimana cara saya seorang guru untuk memastikan bahwa semua peserta didik saya dapat memanfaatkan bahan bacaan multimoda secara maksimal. Nah, sebenarnya ini harus ada ini dulu. Misalnya teks multimodalnya yang dipilih apa nih? Misalnya buku lah ya. Nah, sebenarnya untuk Iya, menemukan buku bacaan yang tepat juga, itu kalau sebagai guru, Ibu bisa menggunakan dua cara. Jadi yang pertama itu ada beri buku yang berjenjang. Iya kalau seandainya bukunya udah ada tulisannya jenjang A, B1, B2, B3 ya. Tapi kalau belum ada, nanti sebenarnya ada ilmunya lagi. Nah, kemudian yang kedua itu kenali kesesuaian jenjang membaca dengan aturan 5 jari. Jadi kalau simpelnya begini, Kak, 5 jari ini caranya satu, minta siswa mengambil buku sesuai dengan jenjangnya. Jadi misalnya dia kelas berapa? Kelas rendah ya, kelas 1 dan dia masih di jenjang A misalnya. Nah, kemudian minta mereka membuka acak aja dan membaca kalimat pada misalnya halaman kedua atau ketiga gitu ya. Hitung kata yang tidak tepat dilafalkan dengan lancar oleh mereka. Jadi kalau dia salahnya nggak salah atau hanya satu salah, itu berarti terlalu mudah. Jadi, Bu Guru tadi bisa cari buku lain dengan jenjang yang lebih tinggi untuk si anak yang bersangkutan. Tapi kalau dia salahnya 2 sampai 4, nah ini maksudnya menantang. Jadi silahkan lanjutkan untuk dia membaca buku ini udah tepat untuk dia. Tapi kalau salahnya 5 lebih ke atas, nah ini berarti terlalu sulit bagi dia. Silahkan Ibu Guru carikan buku yang lain yang mungkin jenjangnya lebih rendah dari itu. Nah, dengan tepatnya buku bacaan yang mereka baca, maka itu akan bisa mendapatkan manfaatnya lebih maksimal gitu Kak. Karena kan sebenarnya usia itu atau kelasnya mereka itu bukan penentu dari mereka ada di jenjang itu. Karena tiap anak itu berbeda. Nah, kalau jadi cara tepatnya tadi dengan aturan 5 jari tadi sih. Jadi meskipun dia misalnya di kelasnya Bu Guru tadi yang bertanya Ibu gurunya pegang di kelas 1, tapi bisa jadi kelas 1 ini di 20 orang anak ini nggak akan sama kemampuan membacanya, tidak akan sama jenjang buku yang dibacanya. Jadi kemampuan membaca anak itu juga akan berbeda-beda. Jadi silakan Ibu Guru yang lebih belajar lagi ketika memanfaatkan teks multimodal yang sama, bisa jadi anak tidak akan seluruhnya mendapatkan kebermanfaatan dari satu sumber multimodal yang sama. Jadi bisa dikombinasikan dan bisa bervariasi dengan prinsip kedua tadi variasi gitu Kak, variatif. sahabat rumah baca di mana saja berada, bagi ibu guru yang bertanya, caranya kita harus memastikan atau memvariasikan teks tersebut seperti di buku, mana yang lebih cocok untuk anak-anak atau disesuaikan dengan usianya, kemampuannya, dan kebutuhannya. Bukan begitu ya, Kak? Betul sekali. Sekarang masih ada pertanyaan dari komunitas dongeng Kabupaten Agam. Kakak, apakah di komunitas ini bacaan multimodal itu bisa dilakukan di semua komunitas? Bagaimana caranya? Karena di komunitas dongeng saya ini usianya beragam. Oke, jadi untuk yang komunitas dongeng ini ya, komunitas dongeng Iya, sebenarnya kalau saya bilang dongeng sama membaca nyaring kan sebenarnya dua hal yang berbeda ya. Kalau dongeng dia lebih imajinatif, sedangkan kalau membaca nyaring berarti harus menggunakan bacaan yang memang dibaca seperti itu. Tapi ini bisa diterapkan untuk semua komunitas dan bisa digunakan meskipun usianya berbeda. Tapi memang harus jeli dan harus paham betul dari siapa target yang objek tadi yang saya sampaikan di awal. Nah, kalau untuk komunitas dongeng berarti lebih baik menggunakan sumber multimodal yang terkait dengan apa namanya audio ataupun dongeng-dongeng yang tadi udah di QR code-nya. Karena kan sebenarnya ada misalnya kakak-kakak bisa buka di laman penjaring. Jadi penerjemahan daring. Di penerjemahan daring itu ada
ribuan buku yang sebenarnya belum banyak orang yang tahu atau komunitas dongeng yang tahu. Jadi, nah dari cerita itu kalau memang bukunya harus ditampilkan, berarti kan jadi membaca nyaring ya. Tapi kalau kakak mau explore, jadi dia bisa kemudian diimplementasikan menjadi dongeng-dongeng dari kakak-kakak sekalian. Atau banyak sekali juga buku-buku anak yang memang bisa di apa namanya dimanfaatkan oleh komunitas dongeng Kabupaten Agam gitu ya. Salam hormat untuk teman-teman yang di sana, semoga bisa berselancar di banyak apa namanya pencarian-pencarian terkait dengan dongeng. Jadi bisa juga menggunakan apa namanya boneka tangan, boneka jari ataupun banyak hal atau sementara dongeng yang selama ini kakak buat misalnya belum ada back soundnya. Nah, kali ini pas hadiah Ramadan atau hadiah Lebaran, dongeng kakak-kakak menggunakan musik atau ada instrumen jeng-jeng-jeng-jengnya. Nah, itu udah memanfaatkan teks multimodal. Betapa kakak-kakak mendapatkan pahala lebih karena kakak-kakak mensupport atau menghargai lebih anak-anak yang sebenarnya belajarnya dengan audio. Saya bisa membayangkan betapa anak-anak yang kemampuan mendapatkan hasil dari dongeng kakak-kakak yang audio mungkin diam aja gitu ya, kemudian yang visual semangat dan sebagainya melihat buku yang dibuka ada pop up begitu kan, tapi kemudian yang audio selama ini masih diem atau dia senang, tapi ketika ada suara harimau yang ternyata beneran wah gitu kan ya, atau Wah, suara-suara yang memang be, support dari be. dongeng-dongeng kakak-kakak, jadi betapa dia kemudian semangat untuk itu. Kita tidak tahu ternyata hatinya tersentuh dan dia bisa menjadi pendongeng hebat di masa depan. Nah, itu kan jadi pahalanya luar biasa. Jadi betapa sebenarnya ini kita mencari pahala lebih sebenarnya Kak dengan teks multimodal gitu. Apa rumah baca anak nagari betul-betul terinspirasi kita karena dari teks multimodal ini kita bisa belajar. Tidak hanya untuk sekolah, komunitas, TBM, bahkan anak luar biasa seperti yang kakak minta sampaikan itu juga bisa belajar. Sekarang juga masih ada pertanyaan Kak. Apakah langkah pertama yang kita lakukan atau yang kita mulai untuk memanfaatkan teks bacaan multimodal secara efektif di komunitas Read Aloud? Oh, membaca nyaring ya kalau di Ya, Read Aloud ya. Nah, kalau di membaca nyaring itu sebenarnya lebih enak lagi. Maksudnya tidak semenantang komunitas mendongeng kalau menurut saya ya. Jadi saya yang terjun juga saya lebih 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 ini ke read aloud sih, lebih membaca nyaring dibanding mendongeng. Imajinasi saya kayaknya lebih rendah dibanding dengan ilmu untuk membacakan nyaring begitu. Karena kan kalau membaca nyaring ini proses bagaimana pendengar, pembaca, peserta didik ini menggunakan mata, telinga, otak mereka untuk menerima rangkaian semuanya. cerita. Iya, mendengarkan suara narator dan memahami apa yang mereka lihat dan dengar. Nah, membaca nyaring juga itu yang bisa kita lakukan. Tadi pertanyaan gitu ya, apa yang Ya, dilakukan kan? Oke, ya. apa yang dilakukan? Apa Ini yang dari komunitas Read Aloud Agam juga. Oh, keren. Jadi komunitas Street Aloud Agam tuh untuk memanfaatkan multimodal di membaca nyaring itu bisa tadi memanfaatkan apa namanya sumber yang sama tadi saya bilang penjaring ataupun banyak buku-buku yang bisa dimanfaatkan. Tapi kan kalau membaca nyaring itu sebelum sebelum intinya lebih banyak berlatih kalau read aloud kan. Nah, di sini untuk kalau saya masuk ke memang ke langkah-langkahnya untuk membaca nyaring ya, di sebelum membaca itu kan kita harus menunjukkan sampul buku, minta anak menerka apa yang terjadi. Yang pasti kalau membaca nyaring tuh harus harus paham dulu apa buku yang mau dibacakan ke pendengarnya ini kepada pendengarnya. Jadi memang harus paham dulu. Kemudian memperkenalkan judulnya, bukunya, penulisnya, ilustratornya. It means that si pembaca nyaring ini harus benar-benar searching dulu, Paham, kenal dulu, baca paham dulu, paham dulu dulu, dengan baca dulu ya. buku yang akan dibacakan. Kemudian perkenalkan kosakata baru kan nanti ke anak-anaknya. Jadi berarti si pembaca nyaring ini harus tahu dulu kosakata yang ada di situ. Jangan sampai misalnya hewan musang. Ternyata ketika ada yang tanya, itu musang seperti apa? Atau musang itu apa? Si kakaknya malah musang apaan ya misalnya gitu ya. Dan ini banyak terjadi hal-hal sederhana yang sebenarnya oh itu ternyata
agam di mana gitu. Kalau saya ceritanya mungkin di Gorontalo gitu kan. Jadi jangan sampai ketika menceritakan cerita tentang agam, ternyata saya sendiri nggak tahu agam itu di mana. Itu kacau tuh. Jadi ketika kita akan memanfaatkan multimodal itu, berarti kita harus paham dulu nih terkait dengan apa yang akan kita ceritakan ke Objeknya mereka. kita tahu ya, Betul, yang betul. Nah, kemudian di selama prosesnya kan kita akan menunjukkan gambar dalam buku, kita akan baca suara dengan jelas, baca intonasi, ajukan pertanyaan prediksi. Berarti kan kita sebagai pembaca nyaringnya ini, sebagai penutur di read aloud-nya ini, berarti kita benar-benar harus fit gitu. Maksudnya suara kita, ekspresi kita, intonasi kita itu benar-benar harus power. Kita harus punya ilmunya untuk membacanya. Jangan sampai anak-anak jadi trauma. Oh gitu baca nyaring. Oh gitu. Aku nggak mau ikut lagi membaca nyaring. Bahkan sempat ada yang kayak membanding-bandingkan. Jadi kayak saya itu sampai ikut kelas 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 A, ternyata kok nggak kayak yang B ya, kayak gitu kan. Nah, jangan sampai itu terjadi di kalangan masyarakat kita. Nah, begitu juga di akhir, ajukan pertanyaan tentang cerita, minta anak menirukan gerakan dan suara dalam cerita. Jadi, untuk sampai ke level sebelum, selama dan sesudahnya ini berhasil menjadi satu proses, berarti kakak-kakak yang ada di komunitas harus semangat belajar. Jadi apa yang tepat untuk teks multimodalnya digunakan di prosesnya. Seperti itu, Kak. sahabat rumah baca di mana saja berada, kami tak sudah menjelaskan kepada teman-teman sahabat eh, membaca nyaring agam. Intinya bagaimana kita juga harus paham dengan teks bacaan membaca nyaring tersebut. Bagaimana kita tahu dengan tujuan atau harus belajar juga dengan peningkatan pemahaman, pengembangan kosakata, dan melatih atau berlatih sering melatih intonasi atau ekspresi seperti itu ya Kak. Jadi intinya kita juga di sini harus yang namanya berlatih dan kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan siapa audien kita, bukan begitu ya Kamita? Betul sekali. Karena jangan sampai salah sasaran kan. Iya, nanti bisa salah sasaran. Tapi ada Kak pertanyaan 2 lagi. Oke. Oke, boleh melalui WA grup atau WA Rumah Baca Anak Nagari, boleh juga langsung di live kita di Instagram ini. Ada pertanyaan. Ini. Betul. Kakak, Ya. bagaimana kita sebagai seorang relawan di Taman Baca atau kita sebagai guru, bagaimana cara kita masuk ke pemerintah atau ke komunitas lainnya agar teks multimoda ini bisa bermanfaat dan berkualitas untuk semua. Karena kita lihat kadang di sekolah-sekolah hanya polos. Saya juga seorang guru, di sekolah saya juga polos. Mungkin kepala sekolah saya atau yang lainnya juga tidak paham bagaimana cara kita memberi pemahaman. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ini semoga kepala sekolahnya ikut live ini ya, Kak. Iya. Atau kalau tidak ini kan di live kan lagi, diulang lagi di YouTube. Betul. Dan di Instagram. Semoga kepala sekolahnya mendengar. Baik. Saya menangkap 2 hal di sini, Kak, ya. Yang pertama bagaimana dulu ke pihak eksternal. Jadi kalau ke pihak eksternal, jujur saya pribadi itu tipikal yang kayak gini. Setiap orang yang bertemu saya itu adalah rezeki bagi saya. Jadi setiap orang yang ketemu dengan saya tidak akan saya biarkan dia pergi tanpa saya minta kontaknya. seperti kita ya, seperti kita berdua di hari ini pada akhirnya. Iya, benar sekali. Kita adalah relasi seumur hidup yang menurut saya setiap kita adalah saling simbiosis mutualisme begitu. Nah, benar saya sekali. akan sangat berpikir ketika dia bertemu saya kayak apa yang bisa saya bukan saya dapat dari dia, tapi maksudnya bagaimana kita bisa bersimbiosis mutualisme begitu. Betul saya sekali.
saya bisa bermanfaat bagi beliau, beliau bisa bermanfaat bagi saya. Dan intinya Seperti di hari sini, ini, saya betul. bermanfaat hari ini. Mana tahu suatu saat saya lagi untuk kegiatan di Gorontalo. Amin, terima Betul sekali. kasih banyak. Nah, Kakak di situ bisa intinya bagaimana kita perlebar sayap kolaborasi kita. Jadi kita buka seluas-luasnya. Kita harus menjadi komunitas ataupun pribadi yang siap untuk beradvokasi, bukan secara hukum ya, tapi ini memang advokasi yang kita jalin untuk bagaimana menghidupkan taman bacaan kita. Jadi bagaimana menurut saya setiap orang itu adalah prospek, adalah orang-orang yang sebenarnya bisa kita dapatkan hal-hal baiknya. Jadi misalnya, oh ini bekerja di sini, meskipun yang tidak berkaitan dengan literasi, tapi kita pasti punya hal-hal yang bisa kita komunikasikan terkait dengan literasi. Jadi kalau untuk ke jenjang pemerintahan ataupun swasta ataupun CSR, SM dan sebagainya, sebenarnya banyak sekali Kak. Dan sebenarnya kan kalau untuk kerjasama itu tidak hanya semerta-merta untuk yang namanya money ya. Jadi yang namanya kerjasama seperti ini bisa secara narasumber, pemanfaatan tempat, kita bisa mendapatkan banyak hal begitu yang bisa kita kerjasamakan tanpa harus case to case gitu. Bukan hanya seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa dimanfaatkan untuk berkolaborasi dengan siapa. Pokoknya intinya gini, jangan bikin kegiatan kalau memang kita masih belum punya dana, selagi masih ada yang gratis, selagi masih ada yang free, selagi masih ada yang jariah, kenapa tidak begitu? Dan sebenarnya semua orang tuh mau, tinggal belum menemukan jadwal atau titik yang tepat gitu. Pada akhirnya semuanya pasti akan berjodoh dengan jodohnya masing-masing begitu. Nah kemudian kalau untuk tadi ibu sudah tergerak nih untuk mengayakan teks di sekolah ibu, tapi mungkin tadi kepala sekolah pemimpinnya belum paham atau belum aware terkait itu. Nah, cara sederhananya sebenarnya ibu bisa mulai dulu dari ibu. Kalau ibu di sekolah ibu punya hak otonom misalnya untuk menghidupkan kelas ibu, nah ibu bisa mulai dari kelas ibu dulu. Ibu bisa menghidupkan paguyuban yang ada di kelas ibu. Ibu bisa bikin survei kecil-kecil kalau memang ibu harus melakukan berdasarkan landasannya apa, atau biar ibu kuat, ibu bisa bikin survei dulu kecil-kecilan ke anak-anak didik ibu. Jadi misalnya apa yang kalian rasakan dengan kelas yang kosong ini atau yang ini, kemudian besok kita praktik bikin ini atau bawa apa namanya botol plastik kemasan bekas, kemudian kita olah jadi ini, atau setiap anak misalnya 26 anak, setiap anak bawa alfabet dari karton bekas, atau misalnya dari apa namanya tempat bukan plastik bekas deterjen, atau banyak hal Iya. dan sebagainya. Pokoknya apa saja yang bisa ibu lihat, karena memang teman saya aja sempat ada yang juara ikut lomba guru inovatif itu karena memanfaatkan kayu, ranting-ranting kayu yang selalu berserakan di depan kelasnya. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa dijadikan peluang dan rezeki, cuan-cuan yang ada di sekitar kita. Dengan kita manfaatkan itu, kelas kita jadi hidup, maka ibu sudah kan tidak perlu susah. Jadi di kelas ibu misalnya yang paling berat adalah perkalian, misalnya kalau di kelas rendah, atau misalnya di kelas tinggi kita udah mulai bicarakan apa ya. Nah, atau kalau udah di SMP mungkin bahasa Inggris atau vocab. Nah, sebenarnya atau sejarah, udah banyak yang nggak tahu siapa ini siapa itu, kenapa tidak satu anak satu satu gambar gitu kan, nanti kita tempel ke atau sangat, atau huruf ijaz, banyak banget Bu, intinya banyak banget gimana bisa hidup. Waktu saya pegang kelas tinggi, kelas saya itu benar-benar full color sampai nggak ada celah untuk nempel satu pun lagi, karena betapa kita bikin itu sangat kaya akan teks. Nanti kita mulai dari situ dulu. Siapa tahu kemudian kepala sekolah ibu terpanggil jiwanya untuk bikin lomba kelas paling kaya teks SD itu misalnya. Nah kadang kita nggak boleh menyalahkan atasan kita juga, atau tidak bisa menyalahkan lingkungan kita juga. Barangkali ini sebenarnya kita sendiri yang belum mulai. Jadi jangan ada kata menyerah ibu. Untuk sekolah ibu saya doakan semoga sekolahnya bisa kaya akan teks. Tapi kalau memang belum ada yang mulai, maka kayaknya ini takdir Allah atau takdir Tuhan, sengaja ibu diajak untuk ada di live ini sehingga ibu bisa mulai esok Senin. Kalau memang masih belajar di rumah berarti bisa mulai setelah Lebaran,
Dan mungkin dari setelah Lebaran itu misalnya anak-anak bercerita dulu, anak-anak menuliskan ceritanya dan dimulai dengan cerita itu yang ditempel-tempel dan kita lihat seperti apa respon dari pihak sekolah. Seperti itu, Ibu. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, penjelasan yang sangat apik dari Kakak Mita. Semoga Ibu paham. Intinya di sini kita tidak harus yang luas dahulu, atau kita tidak harus melihat bagaimana sekolah bisa memahami ini. Tapi kita dulu, survei kecil-kecilan. Saya sangat tertarik dengan kata Kak Mita. Mungkin Ibu bisa menjadi contoh. Ibu bisa menjadi contoh bagi teman-teman. Insya Allah mungkin kepala sekolahnya bisa juga melihat dan akhirnya ini bisa terwujud di sekolah. Ibu, ini juga bagi saya juga seorang kepala sekolah, ini juga termasuk motivasi baru bagi saya. Mungkin ini bisa juga kita berikan di sekolah-sekolah atau kita lombakan. Sebetulnya sekolah saya sih sudah melakukan, tapi belum pernah kami lombakan. Terima kasih usulannya Kamita. Oke, jadi tiap kelas harus apa namanya? Jadi kita lomba pemanfaatan teks multimodal gitu, Bu ya. Iya. Jadi bisa tuh dimanfaatkan. Semangat. Oke, sahabat Rumah Baca, bisa kita simpulkan strategi pemanfaatan bahan bacaan multimodal dan penguatan lingkungan belajar memberikan wawasan mendalam tentang pentingnya multimodal dalam pendidikan. Dari berbagai pertanyaan atau diskusi kita tadi, kita bisa menyimpulkan bahan bacaan multimodal meningkatkan kualitas pembelajaran seperti penguasaan teks, gambar, audio, video, interaksi, dan meningkatkan pemahaman serta menyesuaikan dengan berbagai gaya belajar. Kedua, strategi pemanfaatan yang efektif sangat dibutuhkan baik orang tua, guru, pengelola TBM harus kreatif dan inovatif walaupun memanfaatkan barang bekas. Selanjutnya, akses inklusif menjadi tantangan utama karena yang memanfaatkan tidak hanya orang-orang atau kita yang normal, bahkan anak-anak berkebutuhan khusus juga bisa. Selanjutnya yang paling penting adalah kolaborasi baik dengan sekolah, masyarakat, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita sebagai pegiat TBM atau sebagai guru, bagaimana kita bisa memanfaatkan bahan multimodal ini untuk langkah strategis membangun lingkungan belajar yang interaktif, inklusif, dan berbasis teknologi. Mungkin sekian dari saya untuk kesimpulan. Kita minta closing statement dari Kak Mita. Oke. Terima kasih Bu Kep. Jadi kalau dari saya singkat saja, saya di sini menyemangati seluruh orang yang ada di Indonesia ini untuk sama-sama mengambil peran. Karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Jadi yakinlah bahwa semua yang kita lakukan itu pasti akan berbalas ke kita. Dan sebenarnya kalau kita berbuat baik kan sebenarnya itu untuk kebaikan untuk diri kita sendiri, dan Tuhan pasti akan membalas di waktu yang tepat. Karena nggak ada yang sia-sia, meskipun semua kita lakukan dengan modal kita dulu aja sekarang, tapi pasti ada cara Tuhan membalasnya dengan versi yang terbaik. Itu saja sih. Jadi semangat, apapun itu lakukan dengan seikhlas-ikhlasnya. Jadi ngapain nih nambah-nambahin urusan, kayaknya teks multimodal nih, ngapain harus capek-capek begini, udahlah kelasnya udah polos juga, ngapain anak-anak, terserah anak orang juga, nggak kayak gitu konsepnya. Jadi anak itu berdasarkan hasil penelitian akan lebih bahagia ketika membaca lebih banyak begitu, dan anak-anak itu akan bisa memecahkan masalahnya sendiri, situasi dan tantangan yang negatif yang dia hadapi di kemudian hari jika sebenarnya dia terbiasa untuk membaca. Jadi ini adalah satu lingkaran yang sangat support system. Ini adalah virus literasi yang baik ketika ibu
memberikan yang lebih dengan upaya stimulasi teks multimodal untuk meningkatkan kemampuan membaca ataupun literasinya, maka pasti Tuhan akan memberikan yang lebih juga untuk kita semua. Amin. Makasih. Sahabat Rumah Baca dengan multimodal dapat menjadi kunci, insya Allah bisa meningkatkan literasi dan kualitas pendidikan di masa depan. Salam literasi. Salam. Dadah. Terima kasih kakak. Semoga kapan-kapan kita berjumpa. Terima kasih bagi yang sudah melihat atau menonton kegiatan ini. Bisa nanti dilihat kembali di Instagram Rumah Baca Anak Nagari dan di YouTube Rumah Baca Anak Nagari. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi semua para pendengar. Yuk kita belajar bersama dan berkolaborasi. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan trauma ya, saya siap dari Gorontalo. Bye-bye. Siap. Sukses. Terima kasih Gorontalo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi